Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allahu Rabbi yang selalu mengiringi kita dengan kesehatan, kesempatan, dan keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita pada jalan kebenaran dan ke ketinggian ilmu pengetahuan dan peradaban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tema menjadikan rumah sebagai madrasah Ramadan, peran orang tua dalam syiar puasa. Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan bukan sekadar memindahkan jam makan, tapi tentang membangun atmosfer ketaatan di bawah atap rumah kita sendiri. Mari kita buka renungan kita dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini adalah panggilan tugas bagi kita. Ramadan bukan sekadar memindahkan jam makan, tapi momentum untuk membangun benteng perlindungan bagi jiwa anak-anak kita. Pertanyaannya, seberapa besar binar kebahagiaan di wajah kita saat Ramadan tiba? Karena anak-anak tidak butuh instruksi yang panjang. Mereka butuh bukti cinta yang nyata. Bapak Ibu, orang tua hebat yang dirahmati Allah. Ada 3 peran utama yang bisa kita ambil untuk menyemarakkan Ramadan bersama anak-anak di rumah kita. Peran kita yang pertama adalah menjadi teladan yang hidup. Anak adalah peniru yang ulung. Sebelum menyuruh anak tadarus, pastikan mereka melihat kita lebih dulu memegang Al-Quran daripada gawai. Kehadiran orang tua sebagai contoh nyata dalam beribadah membangun rasa hormat anak terhadap kesucian bulan ini. Anak-anak adalah follower paling setia. Mereka tidak mendengar apa yang kita katakan. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin anak cinta Al-Quran, jangan biarkan mereka lebih sering melihat kita memegang remote televisi atau memegang HP. Peran kita bukan sekadar sebagai alarm sahur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Bapak Ibu, orang tua hebat yang berbahagia. Di rumah, kita adalah CEO spiritual. Keteladanan adalah metode pendidikan yang paling efektif. Saat anak melihat ayahnya meletakkan gadget demi Al-Quran, saat anak
melihat ibunya tetap lembut meski sedang dahaga dan lapar. Disitulah pesan puasa meresap ke dalam jiwa mereka tanpa perlu banyak kata. Jadilah role model. Tunjukkan bahwa puasa itu membuat kita lebih bahagia, lebih sabar, dan lebih produktif. Jika wajah kita ditekuk karena lapar, jangan salahkan jika anak-anak menganggap puasa itu sebagai beban. Bapak, Ibu, orang tua hebat yang dirahmati Allah. Peran kita yang kedua adalah menjadi inspirator tradisi Ramadan yang menyenangkan. Sebagai inspirator, tugas kita adalah mengubah wajah Ramadan menjadi bulan perayaan. Libatkan anak-anak dalam persiapan takjil dan ajarkan mereka tangan di atas dengan sedekah langsung. Jadikan rumah kita madrasah cinta di mana setiap sudutnya berbau surga, bukan tempat penuh keluhan karena lapar dan haus. Ajak anak memilih menu sahur atau takjil favorit agar mereka semangat bangun sahur. Ajak mereka menyisihkan uang jajan untuk sedekah harian atau berbagi takjil ke tetangga. Anak-anak adalah peniru terbaik. Jika Anda ingin mereka sabar saat lapar, tunjukkan wajah yang teduh dan lisan yang terjaga meskipun Anda lelah. Inspirasi lahir saat mereka melihat Anda tetap produktif dan bahagia dalam ketaatan. Jadikan Ramadan sebagai petualangan spiritual, di mana setiap ibadah adalah antusiasme mengejar pahala dan langkah menuju surga. Bantu anak merasakan kemenangan, berikan tantangan yang sesuai kemampuan mereka, seperti menghafal beberapa surat, lalu berikan apresiasi yang tulus. Rasa bangga mereka akan berubah menjadi motivasi internal untuk terus berbuat baik. Bapak, Ibu, orang tua hebat yang dirahmati Allah. Peran kita yang ketiga adalah fokus pada adab dan proses. Ingatlah pesan Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmizi. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada adab yang baik. Jangan risau jika Bapak Ibu tidak bisa memberikan hadiah mewah saat Lebaran nanti. Warisan terbaik yang bisa kita berikan di Ramadan ini adalah adab dan cinta kepada Rabb-Nya. Syukuri setiap progres mereka, sekecil apapun itu. Kita sedang membangun mentalitas pemenang, bukan menuntut kesempurnaan instan. Ingatlah bahwa rumah harus menjadi tempat yang penuh cinta dan bahagia, bukan caci maki saat anak merasa lelah berpuasa. Berikan apresiasi dan motivasi agar mereka merasa dihargai, bukan tertekan. Bapak Ibu, orang tua hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mungkin hanya datang 30 hari, tapi dampaknya bisa seumur hidup. Jangan jadikan Ramadan sebagai beban bulanan, tapi jadikan sebagai investasi keabadian. Kita sedang mendidik calon penghuni surga, maka didiklah mereka dengan energi surga, penuh cinta,
penuh semangat dan tanpa paksaan. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan emosional sekaligus spiritual dengan keluarga, utamanya dengan anak-anak kita tercinta. Bapak Ibu, orang tua hebat yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkahi setiap lelah kita dalam mendidik generasi yang salih-salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.